Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, selamat datang di podcast Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Alhamdulillah senang sekali bertemu kembali bersama saya Enhana Tarbiatun Nisa dalam program podcast Kominfo Talk kali ini. Di podcast ini, kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luhut Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di podcast Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Alhamdulillah hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau hari ini duduk sebagai seorang tamu juga sebagai tuan rumah dari program ini. Beliau sudah malang melintang, sudah banyak makan asam dan garam di dunia birokrasi pemerintahan. Langsung saja kita sapa, inilah dia Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luhut Timur, Bapak Dr. Andes Haji Hamris Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya semangat sekali hari ini Pak ya. Sore, alhamdulillah harus semangat. Harus semangat. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? So far so good. So far so good. Okay. Too far forget it. Too far forgetting. Okay. So boleh disapa dulu Pak Sobat Kominfo yang ada di rumah. Assalamualaikum Sobat Kominfo. Hari ini kita ketemu lagi. Mungkin di edisi ketiga kali ini untuk Kominfo Talk. Mudah-mudahan ini menjadi alat komunikasi kita dengan masyarakat dan bisa mempercepat informasi yang kita ingin sampaikan ke masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita langsung masuk ke topik hari ini. Bisa ya Pak ya? Langsung. Oke, berbicara tentang birokrasi pemerintahan Pak, seperti saya perkenalkan tadi di awal bahwa kita sudah tahu Pak Kadis ini sudah banyak sekali makan asam dan garam di dunia birokrasi pemerintahan. Nah, ketika kita berbicara mengenai birokrasi pemerintahan, Pak, ini tidak lepas dari yang namanya pelayanan publik. Bukan hal yang tidak mungkin dalam hal pelayanan publik ini ada ketidakpuasan atau ada keluhan dari masyarakat. Nah, ketika masyarakat mempunyai keluhan terkait apakah itu terkait dengan pelayanan, mereka biasanya hanya mencurahkan isi hatinya atau keluhan-keluhan mereka di sosial media. Nah, pertanyaan saya, Pak nih. Ada tidak platform, especially di era modernisasi seperti ini, yang menjadi pusat aduan masyarakat? Ya, terima kasih. Secara nasional kita kenal ada namanya sistem pengelolaan pengaduan publik nasional atau SP4N nasional. Oh, SP4N. Ya, ada namanya SP4N. SP4N ini merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik mulai dari nasional sampai ke daerah. Nah, SP4N ini dikuatkan dengan lahirnya yang disebut dengan lapor. Lapor itu sebenarnya adalah layanan aspirasi dan aduan online rakyat yang berbasis di platform digital, baik itu website maupun di aplikasi-aplikasi handphone, baik yang berbasis Android maupun iOS. Dulu sebelum ada WhatsApp juga dia berbasis di SMS. Yeah. Sehingga sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membuat pengaduan atau melaporkan sesuatu melalui span lapor yang merupakan aplikasi berjenjang yang saya sebut tadi. Okay. Walaupun SP4N lapor ini secara umum masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Yeah. Sehingga sore ini kita berupaya untuk kembali mengingatkan bahwa kalau masyarakat punya aduan, punya keluhan menyangkut tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh pengelola layanan publik atau badan atau lembaga, ada saluran yang
sudah disiapkan pemerintah itu yang berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat dan terintegrasi dengan dengan beberapa lembaga. Kalau tidak salah, secara nasional itu sudah ada 36 kementerian dan 563 pemerintah daerah yang sudah terkoneksi dengan program SP4N Lapor ini. Oke. Ya, sehingga begini, sebelum saya kadang-kala orang menyebut dia SPAN, padahal itu adalah singkatan dari S4P dan N, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Lapor juga itu akronim, lapor, layanan, aspirasi, dan aduan online rakyat. Oke, jadi bukan disebut sebagai SPAN Lapor ya Pak ya, SP4N Lapor. SP4N Lapor, tetapi kan sekarang orang lebih enak menyebut sebagai SPAN Lapor. Iya, mungkin SPAN karena Lapor. Angka 4-nya mirip-mirip dengan ya, A di tengah. Sehingga lebih familiar dia disebut dengan SPAN Lapor. Okay. Tetapi dia punya maksud dan tujuan sehingga apa itu SPAN Lapor seperti apa yang saya sampaikan tadi. Oke, berbincang lebih jauh mengenai SP4N Lapor seperti yang Bapak katakan tadi bahwa aplikasi ini adalah aplikasi berjenjang, ya, mulai dari pusat hingga ke daerah. Yang menjadi pertanyaan Pak, sebenarnya siapa yang mengelola aplikasi SP4N Lapor tersebut di tingkat pusat dan kemudian apa kedudukan Diskominfo, Dinas Kominfo itu sendiri dalam aplikasi SPAN Lapor ini? Ya. Siapa yang memiliki SPAN Lapor SP4N Lapor ini secara nasional, karena ini adalah layanan pengaduan terintegrasi sehingga itu dikelola oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pelayanan publik. Pertama adalah Kementerian Pendayagunaan Kemenpan RB itu sebagai lembaga yang pengawas pelayanan publik secara nasional. Kemudian yang kedua adalah ada kantor sekretariat presiden sebagai penanggung jawab program-program strategis nasional. Kenapa ada KSP di situ atau kantor sekretariat kepresidenan masuk di dalam layanan atau terintegrasi dalam SP4N Lapor ini? Karena kalau ada pertanyaan yang menyangkut tentang program-program prioritas nasional itu langsung ditanggapi oleh Presiden melalui kantor KSP Presiden yang ada di Jakarta. Kemudian ada juga namanya Ombudsman, bukan siapa namanya, tetapi Ombudsman itu lembaga yang mengawasi pelayanan publik OD yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelayanan publik. Ombudsman nanti itu masuk pada saat ada laporan masyarakat yang tidak ditanggapi oleh buat layanan publik. Oke. Begitu. Diskominfo sendiri Pak berkedudukan sebagai apa? Diskominfo di situ kenapa dia terlibat? Dia karena salah satu dasar hukum lahirnya SPAN Lapor itu adalah Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Disitulah keterlibatannya Kominfo untuk mengintegrasikan semua layanan SPAN Lapor itu mulai dari daerah sampai ke pusat yang melalui digitalisasi pemerintahan secara nasional dan daerah. Seperti itu. Oke, seperti itu. Oke. Kita lanjut nih Pak. Ya. Kalaupun nanti ke depannya ada keluhan dari masyarakat yang dilaporkan melalui aplikasi SP4N Lapor, apakah keluhan tersebut akan segera ditindaklanjuti? Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk tindak lanjut dari keluhan itu dan seperti apa prosedurnya Pak? Ya, ini yang saya maksud tadi bahwa SP4N Lapor ini sebenarnya sudah sejak tahun 2009 sudah lahir Perpresnya, tetapi sosialisasinya terus dilakukan dan lapor sendiri itu sudah masuk ke versi 3-nya, jadi penyempurnaan terus sampai dia sekarang yang kita gunakan itu sudah masuk versi 3. Nah, dibentuknya SPAN Lapor itu sebenarnya hakikatnya untuk merealisasikan kebijakan no wrong, no police. No wrong, no police. Artinya apa? Bahwa tidak ada lagi nanti
kita berharap, pemerintah berharap tidak ada lagi nanti masyarakat bertanya, tidak ada yang menjawab. Masyarakat punya keluhan, tidak ada salurannya. Dan yang punya yang melahirkan kebijakan publik itu sudah juga punya kewajiban untuk harus menjawab atau mengklarifikasi minimal apa yang menjadi keluhan atau karena yang masuk di dalam spang lapor SP4N lapor itu ada 3 macam karakteristiknya. Yang pertama itu adalah laporan yang tidak memerlukan pengawasan. Yang kedua adalah laporan yang memerlukan pengawasan. Ada 4 jenis. Ada laporan berupa aspirasi masyarakat. Ada yang berupa laporan biasa dari masyarakat. Nah, dengan 4 kriteria jenis laporan masyarakat ini sehingga penanganannya juga berbeda. Termasuk waktunya. Kalau pengaduan masyarakat itu berbasis pengawasan, itu limit waktunya untuk dijawab adalah paling lama 60 hari. 60 hari untuk hari. Yang butuh pengawasan ya Pak ya? Yang butuh pengawasan. Itu misalnya kalau ada keluhan tentang pelayanan yang memerlukan koordinasi dan integrasi di beberapa lembaga, itu memerlukan waktu lebih lama. Sementara untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, itu hanya 15, paling lama 14 hari kerja, itu sudah wajib hukumnya harus dijawab. Yang tanpa pengawasan ini? Yang tanpa kadar pengawasan. Sementara yang berupa informasi dan aspirasi itu minimal 5 hari kerja sudah harus dijawab dan ditanggapi oleh pemilik kebijakan yang ditanggapi oleh masyarakat. Oke, saya kira jelas ya Pak untuk durasi waktu yang diperlukan untuk menjawab keluhan dari masyarakat. Nah sekarang nih Pak, berhubung kita lagi di podcast, boleh dong disosialisasikan nih bagaimana cara melapor melalui aplikasi SP4N ini. Jadi ini menarik, kalau saya ini menarik sekali SP4N lapor ini, karena disinilah nanti karena kita terus terang Luwu Timur ini sampai hari ini predikatnya adalah kabupaten yang informatif. Dan dalam era keterbukaan informasi, tidak ada lagi secuil apapun informasi yang harus disembunyikan di masyarakat. Dan termasuk ini, kita tidak bisa lagi kalau ada orang datang melakukan pengaduan, kita tidak harus jawab, tidak mesti dijawab, harus dijawab. Gitu. Sehingga tata caranya untuk melakukan pelaporan, itu sampaikan laporan melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, kemudian melalui mobile phone dengan berbasis Android maupun iOS, kemudian sampaikan juga bisa melalui Twitter, tapi jangan lupa sampaikan pagar untuk sampaikan ke Twitter, men-tweet ke mana, ke lapor, sehingga tweet itu langsung ditujukan ke SP4N lapor tadi. Kemudian ada juga yang paling banyak sekarang itu melalui web yang tadi yang saya sebut pertama, yang www.lapor.go.id itu paling banyak laporan yang masuk di situ. Tetapi kan secara teknis dan mekanismenya seperti apa, ya uraikan pokok permasalahan yang akan dilaporkan. Kalau misalnya memerlukan data tambahan, misalnya gambar atau video, itu bisa dilampirkan di situ. Misalnya kondisi jalan, misalnya keluhan tentang layanan publik, tentang PDAM yang kadang-kala airnya berbusa atau airnya kita berharap dia jernih, ternyata sampai di bak mandi kita itu airnya keruh. Kemudian layanan PLN yang tiba-tiba mati dalam 1 hari 10 kali, atau layanan publik pembayaran pengurusan perizinan. Kalau itu dikeluhkan, otomatis sesuai dengan yang tadi yang saya bilang, batas paling lama dia 15 hari kerja sudah harus dijawab oleh pemberi atau pembuat layanan publik yang bersangkutan. Oke. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup jelas ya para Sobat Kominfo. Kalau ada yang punya keluhan boleh dilaporkan melalui website www.lapor.go.id. Betul ya Pak Kadis ya? Iya. Oke, kita ini saya sedikit tertarik untuk menanyakan hal ini Pak Kadis. Sejak adanya aplikasi SP4N Lapor,
bagaimana penggunaan aplikasi ini di Luwu Timur? Apakah sudah ada yang warga yang mengadu lewat aplikasi SP4N Lapor ini? Ya, antusias masyarakat secara nasional yang terekam kita dari tahun 2021 ke 2022 ada 1.400.000 sekian pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti ada 1.100.000 lebih. Itu secara nasional secara ya Pak nasional. Kadis ya? Nah, kenapa ada yang tidak ditindaklanjuti? Karena ada laporan yang masuk tidak jelas peruntukannya, tidak jelas apa yang dia keluhkan, sehingga itu dikembalikan dan ada mekanisme nanti bagaimana kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau aduan-aduan yang tidak jelas dalam aplikasi nanti. Betul. Kemudian yang lain, kalau masyarakat ingin melakukan pengaduan lantas dia takut untuk ditahu namanya, di dalam aplikasi SPAN Lapor itu ada satu pilihan untuk menyembunyikan identitas fitur. nama, iya, fitur anonim. Fitur anonim. Sehingga orang jangan khawatir kalau dia melapor kemudian ada yang merasa bahwa dia terancam pada saat dia habis melapor. Ada fiturnya seperti itu. Kemudian yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia keluhkan misalnya ada pembangunan jalan di daerah Tole-Tole atau di mana sebenarnya belum mestinya harus begini, tapi sertai dengan foto atau kalau misalnya lebih video itu dilampirkan masuk ke yang www.lapor.go.id itu tadi, sehingga karena di situ bisa membuat lebih banyak file bisa masuk ke situ. Seperti itu. Berarti bisa ditarik kesimpulan Pak ya bahwa warga masyarakat Luwu Timur ini sudah menggunakan aplikasi SP4N Lapor untuk menyampaikan keluhan. Ya, untuk sementara data kita di tahun lalu, ini ada di meja saya ini, data masyarakat kita yang masuk melaporkan keluhannya melalui SPAN Lapor ini, itu bervariasi keluhannya. Ada yang menyangkut beasiswa, ada menyangkut bansos, ada yang menyangkut tentang malah ada menyangkut tentang kelangkaan gas LPG 3 kilo. Berarti semua keluhan ini bisa disampaikan ke semua aplikasi? Semua keluhan yang menyangkut pelayanan publik. Saya kira bisa juga jodoh Pak. Aduh, saya juga masuk kalau saya baru mau sampaikan keluhanku ke SP4N Lapor, tolong dong jodoh. Ingat, SPAN Lapor itu adalah pengaduan pelayanan publik. Oh iya. Jadi semua yang pelayanan publik yang dilahirkan oleh pemerintah atau lembaga lain dan ada keluhan masyarakat, silakan melapor ke SPAN Lapor yang tersedia secara nasional. Semua pelayanan publik ya Pak, termasuk semua. Air dan listrik. Semua, bank juga. Kalau kita misalnya ada ambil kredit, kemudian tiba-tiba kita tidak tahu kenapa saya punya rekening kok habis. Ternyata memang sudah habis uangnya, ya kan? Sehingga yang hal begitu pun kita bisa lapor di SPAN Lapor. Bisa kita sampaikan. Layanan apalagi? Transportasi umum, layanan kepolisian yang menyangkut layanan publik di kepolisian. Itu bisa dikeluhkan. Intinya semua pelayanan publik boleh dilaporkan ke SP4N Lapor. Tapi tolong jangan laporkan soal jodoh ya teman-teman. Nanti lain itu. Nanti kita bikinkan dia punya segmen khusus mengenai di mana dia melapor yang jodoh. Saya pikir begitu mengenai SPAN Lapor. Ya. Terakhir Pak Kadis, selama SP4N Lapor ada, apa saja sih aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur terkait SP4N Lapor ini, dan apa rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi SP4N Lapor ini? Secara nasional, melalui lembaga yang tadi saya sebut, melalui Kemenpan RB, melalui Mendagri, melalui KSP, Kantor Sekretariat Kepresidenan, itu mempunyai roadmap pelaksanaan SPM Lapor mulai 2020 sampai 2024. Jadi sudah ada program-program terpadu di situ, dan itulah yang kita tarik menjadi sebuah program yang untuk jangka pendek yang kita lakukan di Luwu Timur, termasuk mensosialisasikannya ke masyarakat. Tetapi kemarin saran saya bahwa jangan cuma masyarakat juga ditempati sosialisasi, tetapi teman-teman yang melahirkan kebijakan publik itu juga harus tahu bahwa rupanya ada kebijakan nasional seperti ini yang harus ditahu bahwa ada pertanyaan juga harus jawab. Ya, tetapi rupanya karena berjenjang ini, jadi kalau misalnya ditujukan ke dinas sosial
Dinas Sosial Luwu Timur, dia akan langsung masuk disampaikan ke adminnya Dinas Sosial. Dinas Sosial itu kalau dia merasa bahwa masih kewenangan Dinas Sosial Kabupaten, dia akan langsung jawab. Tetapi kalau bukan kewenangannya Dinas Kabupaten, dia akan lanjutkan ke misalnya Dinas Sosial Provinsi. Seperti itu. Nah, nanti di provinsi juga ada admin di situ yang menangani itu, yang akan kalau dia punya kewenangan dia pasti jawab. Tapi ingat bahwa dari 4 karakteristik laporan pengaduan dari span lapor itu ada waktunya yang limit time yang harus kita taati bersama, karena kalau itu kita langgar maka masuklah ombudsman masuk di situ sebagai pengawas pelayanan publik yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang membuat kebijakan publik. Seperti itu. Ombudsman periksa kita. Iya. Seperti itu. Rencana aksi ke depan untuk menyosialisasi. Rencana aksinya ya termasuk barangkali buat flyer-flyer, kemudian bikin leaflet, kemudian nanti kita akan launching bersama secara kabupaten. Tetapi launchingnya saya ingin tidak seremonial saja, tetapi di situ ada pemateri atau pembawa nara untuk bisa menyampaikan materi tentang span lapor ini, sehingga betul-betul nanti orang bisa pahami bahwa ternyata span lapor itu seperti itu modelnya dan kita harus sama-sama memahami. Kemudian baru kita mengarah ke masyarakat, termasuk ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga yang lain. Kita akan lakukan sosialisasi lebih tajam ke bawah sehingga span lapor di tingkat Kabupaten Luwu Timur ini akan lebih efektif pelaksanaannya. Orang lebih tahu sehingga kalau ada masalah tidak hanya dia curhat melalui sosial media ya. Tetapi curhatlah di span lapor. Lebih mantap. Lebih mantap. Oke, jelas ya. Saya rasa sudah jelas sekali Sobat Kominfo pemaparan terkait dengan SP4N lapor ini. Ada keluhan tak, silahkan sampaikan di SP4N lapor. Oke, saya pikir cukup perbincangan kita hari ini Pak Kadis. Thank you so much untuk waktunya. Sama-sama. Kami menunggu kehadirannya lagi untuk berbincang terkait dengan hal-hal menarik selain dari span lapor ini ke depannya. Demikianlah perbincangan saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast Kominfo Talk Membincang Luwu Timur. Update terus informasi terbaru mengenai Kabupaten Luwu Timur di platform media sosial kami. See you, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.